Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Keluarga Mahira. Video kali ini saya akan sharing tentang perjalanan MPASI-nya Mahira. Kenapa mau sharing tentang ini? Karena masa-masa MPASI ini adalah salah satu fase yang membuat perasaan emak-emak, ibu-ibu kayak kita ini nano-nano. Kadang senang, bahagia, kadang sedih, kadang pengen nangis, bahkan malah nangis beneran. Saya yakin banyak teman-teman, ibu-ibu di luar sana mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Ini mau cerita pengalaman pribadi, semoga ada sedikit manfaatnya. Jadi Mahira itu mulai MPASI atau mulai makan itu pada usia 180 hari setelah sebelumnya ASI eksklusif selama 6 bulan. Awal MPASI itu langsung pakai menu lengkap waktu itu. Oh iya, tentang MPASI ini ternyata banyak aliran-aliran juga ya ternyata. Saya tidak punya kapasitas untuk menjudge mana yang paling benar, mana yang paling bagus. Nah, itu kembali ke pilihan teman-teman sendiri atau keyakinan masing-masing ibu. Kalau saya sendiri sejak awal sampai sekarang masih mengikuti PASI menu lengkap yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Tapi tidak menutup diri juga dengan pendapat-pendapat tentang MPASI versi-versi lain. Memulai MPASI dengan menu lengkap itu lumayan jadi tantangan tersendiri buat saya. Biasanya kan anak-anak bayi yang baru makan di sini itu cuma dikasih pisang, buah-buahan, yang menu-menu tunggal seperti itulah. Apalagi kalau untuk menu lengkap kan harus ada tambahan lemak. Nah, itu sempat bikin geger waktu itu. Kok udah dikasih minyak, kok udah dikasih santan. Oke, lanjut. Menu MPASI Mahira pertama itu adalah bubur hati ayam ditambah sedikit wortel. Buburnya disaring itu biar halus. Waktu itu homemade alias masak sendiri, no gula garam. Anaknya mau, walaupun beberapa kali ada ekspresi yang kayak mau muntah gitu. Pokoknya menu makanan pertama Mahira alhamdulillah diterima. Cuma memang yang waktu awal makan itu cuma habis separoh. Ya nggak apa-apa, lanjut makan siang menu yang sama tapi saya blender. Yang awal, yang pagi kan cuma disaring. Terus yang untuk makan siang itu saya blender. Hasilnya alhamdulillah anaknya lahap dan habis waktu itu. Jadi di situ kesimpulannya ternyata yang tadi pagi itu yang cuma disaring itu ternyata masih kasar. Setelah di blender anaknya malah lebih lahap, lebih mau makan. Mungkin iya sih karena ini kan secara ini baru makan pertama ya. Sebelumnya kan dia cuma minum ASI yang cair. Nah, ini untuk pertama kali makan padat mungkin masih perlu tekstur yang yang tidak terlalu kasar seperti itu. Nah, jadi itu pelajaran pertama untuk saya, bahwa perhatikan tekstur makanan. Baik itu maunya tekstur yang seperti apa. Akhirnya hari berganti, saya selalu memasak MPASI setiap hari dengan penuh cinta, setiap hari membuat MPASI homemade. Teksturnya yang masih di blender, terus disaring. Anaknya alhamdulillah lahap terus sambil duduk manis di booster seat. Makan seminggu, waktu itu naik berat badannya 2 ons. Seminggu makan sudah naik 2 ons. Ya bahagialah ya hati ibu, bahagia hati emak. Alhamdulillah anakku ternyata maknya pintar. Wah, ternyata MPASI itu nggak seseram cerita orang-orang ya ternyata. Ya waktu itu mikirnya seperti itu. Dan 2 minggu berlalu, di suatu pagi setelah sarapan dan mandi pagi waktu itu Mahira itu tiba-tiba muntah banyak lalu nangis. Yang sampai sekarang saya tidak tahu itu penyebabnya apa. Apakah kekenyangan atau kenapa, itu sampai sekarang belum tahu. Nggak tahu itu penyebabnya apa.
Nah, setelah kejadian muntah itulah drama GTM-nya Mahira dimulai. Hari-hari berikutnya susah banget maemnya sampai masuk usia 7 bulan. Waktu itu berat badannya Mahira itu turun. Akhirnya kami memutuskan untuk ke DSA, konsultasi DSA, sama waktu itu cek urin juga, takutnya jangan sampai Mahira mungkin ISK, karena ternyata salah satu penyebab GTM dan berat badan bayi susah naik itu adalah mungkin biasanya ada infeksi atau silent disease gitu. Singkat cerita, hasil lab urinnya ternyata alhamdulillah bagus. Berarti dugaan ISK itu enggak ISK. Dan kata DSA-nya, dokter spesialis anaknya, berarti pola makannya yang harus diperbaiki. Sama dikasih waktu itu suplementasi zat besi juga. Karena ternyata bayi-bayi khususnya yang bayi ASI eksklusif itu harusnya sejak 4 bulan sudah dikasih suplementasi zat besi. Selanjutnya kehidupan terus berjalan, saya kembali bereksperimen di dapur, mencoba berbagai resep MPASI. Sudah berani kasih gula garam karena ternyata kata DSA itu nggak apa-apa kok Bu dikasih gula garam asal nggak berlebihan. Setelah dikasih gula garam, alhamdulillah anaknya sedikit-sedikit mau makan lah. Tapi tumbuh gigi membuat drama GTM kembali dimulai. Wah, itu rasanya udah pengen ulang panci aja. Sudah capek-capek masak, nggak dimakan sama sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba MPASI instan atau MPASI terfortifikasi. Alhamdulillah anaknya mau makan. Lalu apakah drama makan Mahira berakhir setelah dikasih MPASI instan? Ternyata belum, teman-teman. Mahira bahkan sampai sempat mengalami trauma karena sering dipaksa makan. Lihat alat makannya saja dia itu sudah nangis kejer, apalagi lihat makanannya. Nah, untuk trauma makan ini dan bagaimana kami mengatasinya akan diceritakan di video tersendiri ya teman-teman. Singkat cerita, dari usia 7 sampai 9 bulan Mahira makannya MPASI terfortifikasi atau MPASI instan. Dan masuk usia 10 bulan, waktu itu saya mulai insecure. Kalau makannya MPASI instan terus, nanti usia 1 tahun jangan-jangan Mahira belum bisa makan makanan keluarga. Akhirnya saya coba bikin MPASI homemade lagi. Teksturnya mulai agak kasar. Dan apa yang terjadi? Mahira tersedak. Ya udah, saya saring lagi sedikit-sedikit, akhirnya anaknya mau. Waktu itu saya mulai stres. Kan usia 10 bulan itu harusnya tekstur makanannya kan sudah nasi lembek gitu kan. Nah, ini Mahira buburnya saja masih harus disaring. Tapi ternyata anak bayi itu kadang-kadang ajaib. Jadi waktu pas masuk usia 11 bulan, Mahira itu GTM parah. Sama sekali nggak mau makan. Coba yang instan maupun yang homemade nggak mau. Cuma maunya ngemil biskuit atau buah-buahan aja. Sampai suatu hari, waktu itu tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah, tradisi di kampung kami itu kalau bulan Muharram itu ada bagi-bagi bubur kuning atau nasi kuning ke tetangga-tetangga. Jadi waktu itu di meja ada nasi kuning yang dikasih tetangga. Sambil gendong Mahira, saya makan-makan tuh nasi kuningnya. Kok anaknya ngeliatin terus, kayak pengen gitu, mau dikasih tapi takut nanti tersedak apalagi nasinya agak keras. Tapi karena anaknya ngeliatin terus, akhirnya coba-cobalah saya suapin sedikit nasi kuningnya. Dan surprise, ternyata anaknya mau dan minta terus dong. Disuapin mangap lebar dan tanpa tersedak sama sekali. Sampai habis, setengah piring kecil tuh habis. Wah, jangan ditanya lagi perasaan saya seperti apa. Bahagianya kayak baru saja mendapatkan harta karun, teman-teman. Sejak saat itu, akhirnya setiap hari saya bikinin nasi kuning khusus buat Mahira. 3 kali sehari tuh makannya nasi kuning setiap hari. Di lain waktu nyoba-nyoba kasih nasi kebuli, nasi uduk. Wah, ternyata anaknya doyan sekali.
Oh, ternyata anak ini kemarin GTM parah itu maunya naik tekstur ternyata teman-teman. Maunya makan nasi, nggak mau makan bubur lagi ternyata. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua atas izin Allah. Alhamdulillah di usia 1 tahun kurang sedikit, Mahira sudah bisa makan makanan keluarga. Lalu apakah drama makan Mahira berakhir? Oh, ternyata belum teman-teman. Masih ada seri-seri selanjutnya. Nggak mau makan protein misalnya, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di usia 1 tahun urusan makan Mahira ini relatif lebih gampang sih dibanding sebelumnya. Jadi kesimpulannya masa MPASI itu adalah masa yang benar-benar melatih kita untuk lebih sabar, lebih kreatif, lebih belajar lagi, dan lebih berusaha mengenal anak dan lebih banyak berdoa teman-teman. Nah, apakah teman-teman ada yang anaknya kalau makan penuh drama seperti Mahira? Bisa share pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman. Kita saling menyemangati. Di video selanjutnya saya akan berbagi tentang trik-trik menghadapi GTM-nya Mahira. Siapa tahu bisa berguna buat referensi teman-teman dalam perjuangan menghadapi GTM. So, ikuti terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.